Halo, nama aku Dino. Persiapkan untuk seleksi di Uzbekistan Youth Olympic Games dan bisa dicapai rider pertama dan apa sih rahasianya, bagaimana Dinov itu nggak pernah telat ke masjid sholat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan channel YouTube kita dalam podcast Dinamik. Kali ini kita akan berbagi tentang semua hal yang berkaitan tentang pendidikan karakter, kedisiplinan, dan pembentukan masa depan anak. Bersama kita telah hadir seorang atlet berkuda termuda, terbaik yang memiliki segudang prestasi baik secara global maupun internasional. Oke, Dinov dengan segudang prestasi yang sungguh sangat membanggakan. Dan tidak lupa, kita sekarang ditemani oleh orang tua yang sangat luar biasa yang tentu menjadi motor di balik semua prestasi yang dimiliki oleh Dinov. Oke, apa kabar Ibu Rinda? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Setelah memiliki segudang prestasi, Dinov ini tentu bukan sebuah proses perjalanan yang sangat mudah sekali. Nah, mungkin ini bisa diceritakan, Bu. Kenapa sih harus stables dan bagaimana latar belakangnya? Baik secara keluarga atau memang ya itu kan kalau misalnya kita lihat ini adalah sebuah cabang olahraga yang mungkin sangat spesifik dan ketika Dinov memiliki prestasi bahkan termuda di Indonesia, ini begitu sangat membanggakan. Boleh ceritakan bagaimana latar belakangnya? Ya, sebenarnya semua mengalir begitu saja. Kalau kenapa berkuda, karena memang dari kecil kalau kita lagi liburan gitu ya, kalau ada pony ride gitu di hotel atau di kita keluar kota gitu di Bandung misalnya, itu anak-anak lain itu biasanya cuma 1-2 keliling sama si tukang kudanya nih. Nah, kalau Dinov itu kan masih kecil itu harus didampingi, kalau tidak kakek, papihnya gitu, dan sama si tukang kudanya kan. Nah, Dinov itu bisa 30 keliling nggak mau berhenti-berhenti. Luar biasa. Iya, jadi pasti ditawarin tuh awalnya rebutan gitu ya, kalau udah sampai berkali-kali nggak mau berhenti-berhenti pasti ditawarin ke yang lain. Nah, kami sebagai orang tua berpikir, nih kalau ke Taman Safari kemana sama juga begitu. Ke Taman Safari kan 2 kali gitu sudah kalau orang lain. Kalau ini Dinov nggak mau berhenti-berhenti. Ini kalau kita lihat itu seperti sudah ada chemistry mungkin ya? Nah itu bagaimana tuh? Akhirnya tuh kan kita coba berpikir nih bagaimana ya biar anaknya mungkin capek gitu ya. Sudahlah kita coba masukkan ke les berkuda. Nah, kebetulan waktu di Bogor ada international school yang ada ekskul berkuda awalnya di situ. Tapi itu grup lesson. Grup lesson itu satu sesi itu bisa 5 orang minimal. Nah ya ikut aja supaya anaknya bisa belajar yang benar gitu. Nah, memang seperti yang tadi dikatakan, begitu dia masuk lesson itu pelatihnya kan sempat beberapa pelatih berganti, itu semua pelatih itu bertanya, ini ada turunannya nggak dulu? Kok naik kuda langsung dapat chemistry-nya sama kuda? Bu, ini anaknya berbakat. Sementara saya berpikir berbakat di kuda itu apa? Karena background keluarga saya nih juga tidak ada gitu yang atlet berkuda atau suka kuda gitu ya. Kalau nenek moyang kita nggak tahu ya, zaman dulu kan semua mungkin ya. Nah, lalu karena Dinov kan ada keturunan dari Rusia, saya bertanya lah sama nenek Dinov di Rusia. Ini semua pelatih pada bertanya nih, kok dia seperti ada chemistry sama kuda. Lalu dikasih tahu memang kakeknya dulu hidup selalu bersama dengan kuda, pasukan berkuda elit di Rusia, bahkan gugurnya pun hilang dalam satu misi bersama dengan kuda, jadi special mission. Jadi dalam beritanya aja Prapal special mission, jadi hilang karena misi khusus dengan pasukan berkudanya. Berarti secara tidak langsung itu seolah-olah diberkati oleh legacy mungkin ya? Ya mungkin ya, mungkin karena
ya seperti kita ketahui ya, kalau dengan hewan itu kan nggak semua orang bisa ngerti ya, karena dia harus memahami tindak tanduk hewannya seperti apa gitu, baik anjing, kucing dan lain sebagainya. Saya sendiri ya suka sih, cuman kadang nggak mengerti. Kalau Dino memang suka sekali dengan semua hewan. Nah, adiknya juga sama, tapi karena adiknya masih kecil kan kita juga hanya mengikuti ya. Kalau adiknya, kalau Dino dari awal memang naik kuda, semua pelatih bilang, Bu ini tuh kok kayaknya langsung klop gitu. Itu awal mulanya. Nah, berangkat dari situ semua pelatih infokan, Bu karena punya bakat saya, Bu kalau tidak serius. Nah, keseriusan itu sebenarnya dimulai juga karena background keluarga kami tuh mayoritas memang atlet. Dari ayah saya, kakak saya almarhum atlet nasional motor, sepeda. Saya sendiri dari kecil saya atlet karate 12 tahun, lalu atlet sepeda downhill. Itu kompetisi sampai level nasional, dan berkuda karena saya suka olahraga. Begitu Dino masuk ke serius ya berkuda, saya juga jadi ikut karena memang suka sekali olahraga gitu. Nah, di sini ada hal yang menarik nih. Ini kan tadi sempat saya sampaikan bahwa perjalanan menuju ke titik sekarang itu jelas tidak mudah. Oh iya, benar. Susah sekali. Dan ini pasti di balik semua itu ada sebuah cerita yang sangat inspiratif sekali, terutama untuk orang tua yang ada di luar sana. Apakah memang secara misi dari awal itu memang tujuannya itu seperti apa, sehingga akhirnya sampai menemukan ya, mungkin di samping dari sebelumnya mungkin ada legacy kah atau bakat terpendam kah, tapi tentu perjalanan ini tuh ada maintenance-nya gitu loh, Bu. Entah itu penerapan disiplin kah. Nah, itu bagaimana? Karena tentu konsistensi itu, apalagi sampai memiliki segudang prestasi, tentu bukan hal yang sangat mudah. Nah, ini perlu diceritakan nih, karena ini cukup inspiratif sekali untuk semua orang tua di luar sana mungkin. Nah, ya itu benar sekali, sangat tidak mudah, terutama untuk bisa menjadi Dinov di titik ini ya. Karena waktu Dinov ini alhamdulillah menang medali emas PON 2024 di Sumatera Utara, itu menjadi atlet termuda peraih medali emas PON di cabang equestrian. Luar biasa. Karena memang bertanding melawan seniornya. Nah, untuk bisa di level itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi nomor satu itu yang selalu diterapkan sama kami orang tuanya adalah kedisiplinan. Nah, di level Dinov ini memang tidak bisa tanpa kedisiplinan yang anaknya memang harus pahami. Jadi bukan dipaksakan dari orang tua ya. Kita tentunya mendidik dari kecil, kedisiplinan itu seperti apa, kita harus mencontohkan dari hal-hal rutinitas di rumah. Tapi seiring berjalannya waktu, alam bawah sadarnya paham bahwa memang hidup itu harus seperti ini, itu harus seperti ini, sehingga ya menghasilkan banyak prestasi yang diraih. Nah, di rumah visi yang tadi, visi dan misi. Sebenarnya kalau berkuda itu adalah salah satu cara atau major ya, atau jurusan yang dipilih untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan kan macam-macam ya. Tapi kalau kami dari orang tua, karena background saya dulu ya, saya SMA sempat di sekolah di semi militer, kemudian melanjutkan S1 di Unpad Hubungan Internasional, itu juga lewat proses UMPTN. Kemudian saya dapat beasiswa S2, S3 ke Rusia. Semua yang saya lalui itu membuat saya punya satu tujuan, bahwa kalau nanti saya punya anak-anak, karena saya sudah melihat dunia yang lebih luas ya, saya ingin anak-anak itu pertama tentunya sukses secara finansial. Kedua, jangan lupa bahwa identitasnya sebagai apa, karena begitu saya keluar dulu ke Rusia, saya menyaksikan di usia saya anak-anak dari negara lain itu secara finansial sangat sukses karena mereka pewaris bisnis orang tuanya, tapi di sisi lain mereka hampir rata-rata hafiz Quran. Masya Allah. Itu saya selalu teringat-ingat bahwa
Kalau di Indonesia pada zaman itu saya berpikir orang yang sangat religius yang memiliki informasi atau pengetahuan knowledge agama yang bagus ya, sering kita garis bawahi atau sering kita labeli itu jauh dari kesuksesan dunia. Tapi di usia saya yang masih sangat muda ya, lulus S1, saya melihat nomor satu mereka bisnismen sukses karena mewarisi kerjasama bilateral. Jadi dia biasanya tuh ekspor impor buah-buahan, sayur-sayuran dari Turki. Tapi begitu saya diundang ke komunitas mahasiswa Muslim, mereka itu rata-rata hafiz Quran. Jadi bukan hanya teori ya, hafiz Quran itu kan sesuatu yang dari sisi pergaulan harus dijaga, banyak hal ya. Nah, itu saya melihat, wah ini kalau anak saya bisa jadi seperti ini, Masya Allah ya, gitu kan. Nah, kemudian visi dan misi itu yang saya terapkan, apapun yang kita lakukan, itu bisa loh kita tidak terlepas dari kodrat kita sebagai kami Muslim ya, keluarga Muslim, kodrat kita sebagai Muslim yang menjalani apa yang sudah menjadi kewajiban. Jadi selain sukses secara finansial, berpikiran memiliki mindset yang global gitu ya, tentunya berakhlak yang memang sesuai dengan kodrat kita atau takdir kita lahir sebagai seorang Muslim dan bukan setengah-setengah. Artinya kewajiban sebagai seorang Muslimnya minimal harus sudah dilakukan. Gitu. Karena itu memang pondasi yang paling fundamental itu ya. Betul. Nah kalau itu sudah simpel aja ya, kalau itu sudah dilakukan, itu yang lainnya akan mengikuti. Betul. Akan mengikuti. Jadi kalau menjadi Muslim yang baik itu kan semua akan dipelajari ya, tanggung jawab, kedisiplinan, itu semuanya sebenarnya ada. Ada sebenarnya. Nah, kenapa memiliki mindset yang global? Karena saya tuh berpikir kalau kita tidak sukses secara finansial, bagaimana kita mau memberi pengaruh terhadap lingkungan global dan memberi contoh bahwa seorang Muslim itu tidak kalah sukses loh. Karena kalau zaman dulu kan para cendekiawan Muslim banyak sekali ya. Betul. Justru kesini yang kita melihat, oh kalau misalnya Muslim yang taat itu atau sangat religius itu mindsetnya tidak global, kampungan misalnya, atau minderan, nggak punya confidence. Sementara pada zaman saya kuliah dulu aja itu mereka bisa menunjukkan jati diri, oh we're Muslims, we're a good businessman, tapi kita juga punya mindset yang global. Artinya mindset yang global kita tahu bagaimana behave di depan kolega-kolega dari negara-negara lain, tapi kita juga paham bahwa apa yang menjadi larangan atau apa yang menjadi kewajiban kita tunaikan. Oke, luar biasa. Dan ini semakin menarik. Dengan kata lain, mungkin Dinov ini secara garis keturunan seolah memiliki legacy tentang chemistry dengan kuda. Dan di sisi lain mungkin ibu sebagai orang tua memiliki legacy kedisiplinan dari orang tua juga. Jadi kalau saya lihat ini merupakan sebuah paket lengkap ya Bu. Nah oke. Kalau kita berbicara tadi seperti disiplin, tanggung jawab, ini boleh di-spill nggak sih bagaimana cara penerapannya di rumah? Karena tentu penerapan itu bukan hanya sesekali atau memang itu butuh rutin dilakukan atau bahkan menjadi sebuah culture. Nah ini bagaimana Ibu menerapkan di rumah? Karena dengan kata lain, dengan tingkat kedewasaan apalagi sekarang itu mungkin dengan usianya yang masih muda tapi memiliki segudang prestasi, itu mungkin ada sebuah mindset yang mungkin Ibu pernah menemukan kesulitankah ketika menerapkan kedisiplinan, terus bagaimana cara memberikan ketegasan gitu yang dibiasakan di rumah? Itu sebenarnya tantangan paling besar untuk orang tua ya. Karena bagaimanapun kalau kita mau mendidik anak, membuat menjadi seseorang yang kita inginkan, itu kita harus menjadi contoh atau teladan yang baik dulu. Itu kan sebenarnya. Nah, untuk menjadi contoh atau teladan yang baik itu tegas sama diri sendiri itu adalah yang paling susah biasanya.
Nah, memang kalau orang melihat bagaimana cara saya mendidik anak-anak itu, kalau netizen Indonesia tuh suka lucu-lucuan ya. Wah, orang tua saya caranya VOC. Nah, kalau ditanya anak-anak nih pasti dia bilang, oh kalau mami tentara banget. Tentara banget. Jadi memang saya itu sangat disiplin, kalau bahasa awamnya galak gitu ya. Tapi sebenarnya saya bisa bilang orang lain buat orang lain itu galak, tapi buat saya itu tegas. Tapi memang saya tidak mau mengurangi level ketegasan saya demi memuaskan orang lain. Banyak sekali tantangannya, terutama di keluarga besar ya. Wah, terlalu galak. Atau misalnya nggak usah itu ART yang sudah seperti itu, Bu, nggak kasihan. Oh enggak, anak saya cara saya. Anak Anda silahkan cara Anda sendiri. Karena itu tadi, di usia muda saya sudah melek dunia istilahnya. Jadi saya 8 tahun di Rusia. Rusia itu bukan negara yang kalau kita punya uang kita bisa tinggal lalu happy. Banyak sekali tantangan. Pertama dari sisi rasisme yang masih terasa kental akibat dari warisan komunismenya. Karena saya waktu itu menjadi mahasiswa satu-satunya yang berhijab dan menjadi satu dari 3 mahasiswa pertama di kota tersebut. Itu saya di kota Yekaterinburg, kota ketiga terbesar di Rusia. Itu susah sekali untuk bisa bertahan hidup di negara yang masih ada legacy komunisme dari zaman dulu. Walaupun tahun 91 sudah runtuh, tapi orang-orang yang hidup di zaman Uni Soviet dulu masih menganut sistem itu. Nah, kemudian saat SMA itu, kan SMA itu adalah peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Saya bersekolah di sekolah semi militer yang mungkin di alam bawah sadar saya langsung tertancap memori yang sangat kuat bahwa cara ini yang memang sebenarnya paling efektif untuk bisa menerapkan kedisiplinan. Jadi di rumah itu saya mengadopsi sistem yang dulu saya terima di SMA, kemudian saya terapkan juga waktu saya di Rusia, karena kalau tidak pasti mungkin saya salah satu mahasiswa yang menyerah dapat beasiswa kemudian pulang ke Indonesia. Banyak itu setahun itu pasti ada yang pulang untuk kembali ke Indonesia karena tidak kuat. Belum lagi iklim, terus supaya irit ya, karena kita penerima beasiswa, supaya irit sekali jalan itu 45 menit itu udah jalan cepat. Jadi kebayang jauhnya ya, kebayang jauhnya. Lalu harus masak. Awal mula tuh kalau nggak punya uang itu ya makannya hanya roti pakai selai sour cream terus susu. Nggak bisa makan kayak di sini warteg. Warteg kan nggak ada ya. Kalau adanya restoran dan itu mahal. Jadi sudah terbiasa untuk memaksa diri sendiri, push the limit untuk bisa bertahan hidup. Nah, jadi bukan cuma untuk bagaimana kita lulus, untuk bertahan hidup aja sudah susah dengan uang yang minim. Dan saya gengsi untuk telepon orang tua uang kurang, karena kan kita saya memang sangat suka struggle ya. Jadi kalau memang ada segitu ya udah kita hadapi, bagaimana kita bisa overcome, bisa menghadapi itu. Nah, itu tidak bisa dilewati tanpa kedisiplinan. Sehingga yang saya terapkan seperti itu, dan itu sistem yang saya adopsi dari SMA semi militer tadi, yang bahwa kalau kita achieve, kita mendapatkan satu prestasi bersama. Tapi kalau kesalahan bersama. Nah, ini 2 kakak adik, kalau satu melakukan kesalahan, dua-duanya dimarahin. Kalau satu bagus ya dua-duanya dapat achievement. Tapi kalau satu melenceng ya dua-duanya nggak bisa dapat kenyamanan hidup lah ya. Misalnya kita mau pergi nonton terus satu begini, yang satu ya dua-duanya enggak, bukan karena satu bisa satu nggak bisa gitu. Itu saya merasa lebih mudah karena saya bukan ibu rumah tangga, saya ada pekerjaan, ada juga karyawan yang harus saya urus. Jadi kalau saya berpikir saya harus menerapkan super kedisiplinan supaya bisa memudahkan untuk semua pihak. Gitu. Untuk mempertegas, tegas, keras, atau pendekatan emosional? Itu bisa ketiganya. Kalau tanya sama saya, kalau mau jujur itu bisa ketiganya. Tapi
saya tuh ya bisa dibilang tangan besi untuk hal-hal tertentu, untuk hal-hal yang tidak bisa ditolerir kesalahan di mata saya ya, di mata saya. Dan tentunya dari awal itu sudah kita komunikasikan. Contoh, misalnya ini kan kedua anak, kakaknya nih 15 mau 16, adiknya mau 12 tahun, 12 mau 13. Maiza tidak pegang handphone. Bisa dicari anak yang umur mau 13 tahun tidak pegang handphone. Sebelumnya pernah dikasih, tapi ada komitmen yang dilanggar, yang kita sudah sepakati bersama, yang saya tahu bahwa untuk Maiza karena dia juga memiliki teman di sekolah gitu ya, mungkin kadang nggak enak, tapi karena kita sudah berkomitmen, oh mohon maaf, karena itu adalah komitmen kita harus sama-sama konsekuensi. Ya udah, dia ambil HP-nya sampai sekarang, itu udah lumayan, udah agak lama. Waktu mereka masih pegang handphone dan kakaknya sekarang pegang handphone, itu tidak ada Instagram, tidak ada Instagram. Dinov tanya, Mami boleh nggak punya second account yang bukan, karena account yang pertama followersnya banyak, di-manage sama admin orang tua. Dia mau punya account yang sebenarnya kontennya hanya dia yang, jadi karena dia suka juga basket ya dan prestasinya cukup bagus, saya bilang boleh. Tapi juga di handphonenya Mami nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kedua akunnya ada di handphonenya Mami. Kalau misalnya mau upload, mau apa segala macam itu dari handphone Maminya. Salah satu pengendalian mungkin ya. Ya, betul. Nah, tadi keras, tegas atau pendekatan emosional. Saya bisa sangat keras kalau itu sangat urgent. Sangat urgent. Waktu Maiza pegang HP, ada temannya, biasalah anak yang lagi teenager beranjak dewasa ya, yang 2 tahun, 3 tahun di atasnya Maiza, mungkin dia ada naksir temennya Maiza, lalu WhatsApp lah. Nah, kan kita punya komitmen, handphone WhatsApp hanya boleh kalau untuk Maiza ya, karena masih underage. Kalau untuk Dinov, dia sudah, karena memang ya mungkin laki-laki lebih mudah untuk tidak chatty gitu ya, nggak ngobrol sana sini, lebih cool dan dia jawabnya oke gitu aja. Dan saya selalu cek juga WhatsApp-nya, nggak pernah ada yang biasa ngobrol sama teman-temannya yang hal-hal sekedar ngobrol gitu ya. Kalau perempuan kan biasa ada seperti itu. Jadi kalau Dinov sih untuk hal seperti itu tidak punya kendala. Nah, untuk Maiza memang saya lihat agak kesulitan karena di satu sisi kalau teman-temannya pada WhatsApp dia bingung. Dan saya sudah terapkan ke Maiza, WhatsApp ini kan karena mau masuk 13 sampai 12, WhatsApp hanya boleh digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Tidak boleh ngobrol dengan teman. Oke, berarti secara internal mungkin ya, bukan berkomunikasi dengan selain keluarga. Betul, karena kecuali dengan teman-teman yang sudah saya approve. Misalnya saya tahu sih, kan sekarang banyak sekali kejadian anak-anak yang tidak mengerti lalu ajak kenalan lah, apalah segala macam, atau salah ya kan. Dan sekarang zamannya apa-apa viral, salah misalnya menjawab atau apa jadi masalah. Kita juga susah mengajarkan ini boleh, ini tidak dalam menggunakan media sosial atau teknologi internet zaman sekarang. Jadi saya nggak mau pusing memang. Saya bilang tidak boleh WhatsApp digunakan untuk komunikasi di luar keluarga, kecuali sama guru misalnya. Sama teman-teman tidak boleh, kecuali ada grup kelas yang saya lihat oke. Nah, dalam waktu itu karena temannya WhatsApp, ternyata temannya itu naksir sama, mungkin ini temannya udah beberapa tahun lebih tua, naksir sama temannya Maiza. Akhirnya Maiza menjawab itu, dan karena dia tidak sadar gitu ya bahwa jawabannya itu sebenarnya jadi malah leading to satu kejadian yang menurut kita itu belum pantas dilakukan untuk anak-anak di usia 12 tahun. Memang bukan Maiza yang terlibat, tapi saya marah sekali karena akhirnya kan si orang tua perempuannya juga sebenarnya tidak suka, orang tua teman Maiza tidak suka didekati. Ya sebenarnya itu memang setelah udah jadi chaos, saya langsung marah, karena itu urgent ya, saya langsung marah sekali sama Maiza.
lihat akibatnya. Karena memang ini, karena dia bingung ya, karena kan nggak paham bagaimana cara bersikap ya. Sementara ini sebenarnya laki-lakinya udah jauh lebih dewasa, yang ini anaknya orang tuanya sebenarnya merasa terancam. Dan memang bukan tidak boleh dilakukan untuk anak-anak yang memang belum waktunya. Iya. Wah, saya marah sekali karena saya tidak suka. Ini saya dua-dua saya kasih tahu, nggak ada pacaran-pacaran sampai sudah waktunya. Kalau suka dengan lawan jenis itu sudah naluri ya. Kita bisa sharing yang mana nih. Oh, suka itu karena prestasi bagus, karena gini, itu nggak masalah. Tapi terus kepikiran untuk pacaran apa segala macam, wah itu saya bisa marahnya luar biasa. Walaupun tidak terlibat secara langsung, saya marah sekali. Saya sita. Lalu karena Maiza tahu konsekuensinya seperti apa, tidak ada reaksi yang berlebihan ya. Tidak ada reaksi berlebihan. Nangis karena memang saya marahin. Oh, saya marahin juga kakaknya. Saya juga tegur papihnya. Karena ini peran kedua orang tua. Betul. Peran kedua orang tua. Tidak bisa salah satu. Jangan maminya aja nih yang sibuk periksa-periksa gadget gitu kan. Karena itu kedua. Kakaknya juga jangan, ya kalau anak zaman sekarang kan gitu ya. My business is my business gitu kan. Kadang-kadang, oh nggak bisa saya bilang. Ini adiknya tanggung jawab kakaknya gitu. Tapi adik juga harus respect. Jadi dan setelah itu karena saya melihat lebih banyak mudorotnya pegang HP di lingkungan sekolah yang baru. Kebetulan anak-anak bersekolah di sekolah yang baru, bahwa penggunaan handphone pada anak-anak di usia tersebut di sekolah ini itu menurut saya di luar batas kewajaran. Contoh pada saat jam sekolah, ini Maiza aja nggak berani. Pada saat jam sekolah ada yang posting story Instagram. Begitu saya laporkan ke sekolah, sekolahnya biasa aja. Ironis sekali ya. Saya tuh sudah beberapa kali. Lalu saya bilang, itu kalau saya jadi sekolahnya, pasti saya lihat itu udah detention kalau di sekolah Maiza sebelumnya. Itu story. Lalu kemudian ada temannya Maiza yang punya akun Instagram dengan nama Instagram yang bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah organ intim laki-laki. Dan saya kasih udah berapa kali, pertama saya laporkan itu biasa aja, begitu saya laporkan lagi saya bilang, jadi saya berpikir, oh kalau begini kita yang waras aja nih, yang artinya kalau kita berada di satu lingkungan yang semuanya kita rasa itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita tidak sesuai dengan prinsip, ya sebaiknya kita akan harus berlaku ekstrim. Gitu. Menurut saya. Ini sangat disiplin sekali nih ya. Dan mungkin ada yang mungkin kakak Dinov ini seharusnya merasa bersyukur ya. Nah, ini semakin menarik Bu, karena biasanya dengan mindset yang memang belum cukup dewasa, apakah pernah ada penolakan atau pelanggaran aturan yang memang secara disengaja karena aturan yang sudah Ibu terapkan? Nah ini bagaimana? Atau pernah merasakan hal yang menjadi kesulitan terkait penolakan atau pelanggaran aturan itu sendiri? Nah uniknya itu kedua anak saya alhamdulillah tidak pernah, saya sendiri ya, alhamdulillah tidak pernah mengalami kesulitan untuk mengatur. Entah karena dari awal sudah super galak, saya nggak tahu ya, entah dari awal, jangan ngantuk, entah dari awal karena sudah super galak, dan saya memang setiap kasih aturan itu saya sendiri tidak pernah rubah-rubah. Saya sendiri sangat tegas terhadap diri sendiri. Itu sebenarnya susah ya. Contoh nih, misalnya kita lagi makan bareng sama keluarga, oh nggak boleh handphone. Saat papinya pegang handphone, oh saya bisa marah sekali. Jadi sama semua. Saat no phone gitu ya. Terus saya didikan kayak misalnya kita lagi bertamu, ini nggak akan ada yang berani pegang handphone, pasti ditaruh. Kan anak zaman sekarang kita lagi bertamu handphone aja, oh kalau saya bisa marah sekali. Saya bisa marah sekali. Dan itu harus konsisten. Kemudian waktu sebelum 4 tahun dia tidak terpapar gadget sama sekali. Kalau dulu kan ada iPod. Memang pernah sama pengasuh karena saya bekerja tidak paham sih. Jadi dikasih lalu ketahuan, begitu mau saya ambil, maksudnya bukan ambil saat itu ya, artinya benar-benar ditiadakan dalam hidupnya.
itu masih kecil, di situ memang nangis. Oh, saya nggak tergerak. Ya kakeknya, neneknya, papinya kadang-kadang oh enggak, saya enggak. Dan kalau udah satu itu yang kadang susah dan menjadi tantangan tersendiri ya, karena kan orang tua saya itu punya 3 anak, kakak saya sama adik saya meninggal. Jadi anak saya satu-satunya, dan ini cucu kesayangan lah ya, kan kalau cucu lebih disayang daripada anak. Betul. Ya. Jadi itu kalau udah gitu jadinya memang agak tension nih. Yes. Tapi ibu saya itu sebenarnya lebih galak lagi dari saya, lebih tegas lagi. Kalau misalnya saya marah, pasti ayah saya yang nggak tega nih kadang-kadang, yang dimarahin sama ibu saya. Pokoknya anak itu nggak boleh, kalau orang tuanya A, kita harus ikut. Nggak boleh. Dia kalau kesel ya dia menyingkir sendiri, karena jadi nanti bertentangan. Kendalanya sebenarnya itu ke Maiza, anak perempuan, biasa kan kesayangan papinya. Saya suka tegur. Kalau sama anak sendiri ngasih tahu anaknya nggak mau nurut, ya dipaksa dong suruh nurut gitu. Kalau sampai anaknya nggak bisa nurut, yang salah bukan anaknya, ini anak-anak loh, yang salah orang tuanya. Kenapa orang tuanya nggak bisa? Kalau dia masih kecil aja dia nggak bisa nurut, susah nanti dewasa. Tapi saya diajari sama ibu saya dari kecil, kalau mau anaknya nurut, tidak boleh diasuh, dipegang sama suster. Waktu anak-anak kecil-kecil ada suster satu-satu. Tapi susternya cuma nunggu di sofa, saya mandiin, saya ngasih makan, saya nemenin main, saya ngurusin, tidur sama saya. Benar-benar dia hanya bantu urusin perlengkapan, sama kalau saya mau mandi. Jadi kalau saya pulang kantor, anak-anak lihat saya, dua-duanya nggak ada. Mau 10 pengasuh ibu saya dimandiin, nggak ada yang mau. Pokoknya semua sama saya. Itu dari kecil, jadi jangan sampai nyuapin itu orang lain, jangan sampai mandiin orang lain. Dari kecil urus sendiri, nanti besarnya itu nurut anak-anak. Nah, jadi mungkin karena saya sudah naluri sama itu dari kecil saya, dari mereka lahir ya, saya ditekankan nggak ada itu ASI, nggak keluar. Jadi harus kasih ASI eksklusif sampai 2 tahun itu full, walaupun kerja ya. Jadi kalau waktu di NUF sih saya setahun nggak kerja, jadi untuk ASI eksklusif 6 bulan nggak ada kesulitan. Lanjut MP ASI kan udah lebih mudah. Waktu Maiza saya bekerja 2 bulan, saya cuti melahirkan hanya 2 bulan, sisanya pompa terus. Itu capeknya luar biasa. Karena begitu pulang kan kita maunya istirahat. Ibu saya nggak ngizinin kita kasih ASI dari pompa, harus nyusuin langsung, karena yang di pompa nanti kamu kerja kan, ini harus itu. Jadi waktu mereka kecil-kecil itu pas tidur 6-8 jam itu pasti saya kasih ASI sampai pagi, nggak lepas dua-duanya. Eksklusif ya? Eksklusif. Jadi saya sambil tiduran dulu waktu pas di NUF, karena saya belum bisa kasih ASI sambil tiduran, saya sampai duduk 6 jam 8 jam ngasih ASI begini, terus pindah kasih ASI begini full. Jadi karena kita memang merasa lelah sekali ya ngurus anak, tapi dari hati gitu, memang connectionnya secara nggak langsung mereka kayak paham kalau maminya sedih, kalau maminya lelah, dari muka aja mereka sudah tahu. Gitu. Kalau melihat dari culture-nya ini jelas-jelas sangat tertanam ya, artinya peraturan dibuat, kedisiplinan diterapkan, dan bukan hanya memberikan contoh, tapi aturan itu sendiri dipelihara. Ada konsistensi, karena memang kedisiplinan itu tidak bisa diterapkan secara instan, tapi harus secara terus-menerus. Nih, saya mau tanya sama Adek. Adek kalau manggilnya mama apa bunda nih? Mami. Mami. Ini kalau mami marah seharian aja. Nih kalau adanya bikin kesalahan nih, seharian aja atau cuma sejam 2 jam? Biasanya gimana? Kalau misalnya kadang bisa seharian, kadang kalau misalnya mami di kamar, kita ketok pintu nanya kalau mami nggak apa-apa. Abis itu kalau misalnya dibawa masuk kamar, ya kita bareng mami aja, santai mami. Seneng. Oke. Ini menurut Ade mami galak apa baik? Baik. Padahal tadi mami bilang tangan besi loh. Nah, artinya memang mungkin Ade lebih ke menghormati karena sebagai orang tua, bukan karena terdorong rasa takut mungkin ya. Ya artinya mungkin
di sini tuh ada sebuah inspirasi Bu untuk orang tua di luar sana bahwa penerapan, pembentukan serta pemeliharaan semua hal baik terhadap anaknya itu bukan didasari oleh rasa takut. Nah, oke. Di sini saya ingin sedikit mengulas. Tadi saya sempat mendengar bahwa latar belakang sekolah menengah atas Ibu itu di sekolah semi militer. Kalau misalnya relevansinya terhadap keadaan sekarang, boleh diceritakan apa sih hubungannya Bu yang secara eksplisit? Nah, kalau di SMA saya itu dulu dari bangun tidur itu sudah harus langsung sempurna lah ya. Sempurna itu dalam arti diatur jam-jamnya, jam sekian kita harus mandi, jam sekian harus makan, jam sekian. Jadi pagi itu kita ada pondok pesantren, di masjid, sholat subuh, lalu ada olahraga pagi, kemana-mana harus baris, kemana-mana harus hormat, kemana-mana harus rapi. Kalau sudah berseragam, baju harus rapi, harus tersetrika rapi, ikat pinggang harus kinclong di braso, sepatu harus tersemir, kalau pakai sepatu warrior harus bersih, meninggalkan kamar kita lempar koin harus mental lagi, baju harus lurus, sepatu harus dari atas ke bawah. Karena 3 tahun seperti itu, saya jadi suami saya bilang itu begini. Suami saya bilang itu begini. Coba bayangin, aneh kan? Di kamar mandi masa botol harus disusun? Saya marah kalau botol itu tidak disusun dari atas ke bawah rapi. Lemari harus rapi, rata. Terus saya keluar rumah, ini sendal ini nggak boleh kotor, harus bersih. Nah, itu tuh karena terus-terusan dilakukan. Kan intinya itu konsistensi sebenarnya. Terus-terusan dilakukan, saya nggak bisa yang namanya keluar rumah baju tidak disetrika. Jadi karena saya sama suami berlatar belakang yang berbeda, ini sangat santai. Jadi saya bilang, kok bisa sih ya pakai celana kerja tuh garisannya kayak rel kereta api gitu. Saya nggak bisa tuh. Jadi tiap pagi ini dua-dua nih seragam saya setrika. Karena kadang-kadang ART nggak bisa sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya setrikannya. Nah, relevansinya itu eksplisit itu pagi. Dia dari umur 10 tahun karena waktu itu kan 2020 COVID ya. ART semua pada pulang udah nggak bisa balik lagi. Sementara kita juga bisa burn out ya, sangat kelelahan secara fisik dan mental. Semua orang yang udah biasa kerja semua benar-benar dari rumah. Memang saya limpahkan itu ke anak-anak, saya tidak peduli, pokoknya harus bisa. Jadi dia memang sudah terbiasa dari umur 10 tahun, itu pasti bangun beresin kamar. Ini dari 10 tahun beresin kamar. Wah, saya bisa beresin kamar, buka jendela, tadi pagi nih lupa, udah langsung saya tegur. Udah kayak mama deh, cicit. Bagaimana, kan bangun tidur, masuk kamar, gorden, jendela, beresin tempat tidur. Kadang-kadang kalau saya lagi repot karena waktu COVID itu misalnya kita lagi repot kan saya mesti siapin anak makan apalah segala macam ya, bekal makanan. Saya suruh dia beresin kamarnya dia, beresin kamar saya. Dan beresin tempat tidur itu kan harus rapih. Boleh tanya Maiza harus rapi, nggak bisa asal-asalan. Posisi bantal, posisi selimut itu harus rapi. Nah, senangnya mereka juga terbiasa bersih, terbiasa rapi. Jadi kemana-mana kalau nggak bersih itu nggak enak. Terus pagi sebelum sekolah, karena anak-anak sekolah di international school itu mereka kan ada ngaji tiap pagi. Jadi ya awal mulai berat karena dari kecil kan bangun tidur harus diburu-buru, lalu ngantuk-ngantuk, ngaji dulu 45 menit. Sebelum COVID offline, setelah COVID kan online sampai sekarang. Karena mereka tahu bahwa tidak bisa dinegosiasikan keputusan mamihnya, keputusan orang tua. Jadi mereka nggak ada yang berani. Ya, mungkin dalam hati awal-awal nggak suka gitu ya, capek, ngantuk. Tapi semua kedisiplinan pasti awal ada yang harus dipaksakan sehingga mereka terpaksa melakukan, karena sama lah anak kecil kan tidak tahu kapan jam makan, tidak tahu kapan jam tidur, tidak tahu kapan jam mandi, semua kan harus kita suapin terus, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah,
Sehingga sekarang wah kalau dia udah malah saya merasa terbuli dia sekarang. Dia dari umur 14 tahun pagi bangun itu kalau subuhnya sebelum jam 4:30 dia udah 4:30 udah latihan fisik sendiri. Terus latihan basket, semua jadwal basketnya itu udah dia bikin atur sendiri. Terus latihan sama private coach ini. Terus kebetulan anak-anak secara akademik juga sangat menyukai matematika, fisika, kimia. Jadi mereka atur sendiri les matematika di sini. Jadi kitanya yang sudah sekarang kewalahan memenuhi keinginan mereka untuk terus dinamik. Jadi sangat dinamis sekali. Kayaknya kita nggak ada tuh berlaku geng rebahan. Ya sebagai udah memasuki usia kepala 4 ya kan. Aduh Kak, cuman mereka kan lagi karena sudah terbiasa dari kecil ya, jadi kayaknya nggak bisa gitu diam. Oh mami mau ini, les gitar lah, piano lah, terus dia baru sekarang aja nih sudah fokus sama basket dan berkuda untuk olahraga ya. Sebelumnya sepak bola, boxing, Maiza gymnastics, basket, sepak bola, panjat tebing. Terus belum lagi private matematika di Jakarta. Itu private matematika bukan saya, anak-anak yang minta. So kalau bisa juga, private matematika nggak ada yang di Serpong. Berarti ini kebalik ya. Biasanya itu aktivitas anak-anak tuh lebih ke keinginan dari orang tua. Ini malah kebalik. Sekarang Justru itu benar-benar. Sekarang biasa. itu nggak ada yang Semakin menarik. Dan ini rasanya kakak mulai ngantuk nih karena mungkin terlalu sibuk latihan. Nih kakak, saya boleh tanya dong. Kak, sekarang event atau kejuaraan yang sedang dihadapi atau sedang mempersiapkan kejuaraan apa kan? Jadi aku sekarang lagi mempersiapkan untuk tanding minggu depan, yaitu tanding untuk seleksi untuk tanding di Uzbekistan. Luar biasa. Terus aku juga mau mempersiapkan diri untuk Youth Olympic Games dan DBL nanti. Oke. Yakin nih kak? Yakin ya? Semoga berhasil. Nah ini saya coba geser Bu. Ini kan kakak ini adalah atlet termuda. Nah ini sebetulnya termuda ini tuh kan, boleh tolong jelaskan? Ya. Yang lebih rinci itu seperti apa? Apalagi dengan segudang prestasi yang saya rasa ini tidak mudah loh Bu. Ya, jadi sedikit menambahkan kenapa Dinov sebut minggu depan ini momen paling challenging untuk saya orang tua memfasilitasi keinginannya Dinov karena dia ini kan atlet 2 cabur. Kalau yang termuda paling berprestasi atau kita sebut rising star athlete ya, itu di berkuda karena berkuda itu uniknya dia tidak ada batasan usia. Bahkan waktu Olimpiade itu kalau tidak salah ya 20 sekian tahun ya, 26 tahun apa ya, itu adalah atlet termuda yang ikut cabang Olimpiade untuk equestrian. Orang-orang kan kalau 21 tahun cabur lain kan banyak yang udah pensiun ya, karena masa produktif sebagai atlet sudah berakhir. Di Piala Dunia gitu ya, World Cup atau lonje yang pertandingan-pertandingan bergengsi itu bahkan ada yang 70 tahun masih bertanding di kelas yang paling top. Jadi kalau untuk show jumping itu kan Olimpiade kemarin 165 cm tinggi rintangannya. Lalu ada dressage yang seperti nari gitu ya. Itu untuk yang cabang Olimpiade. Nah, kalau di sisi lain kalau minggu depan itu ada pertandingan Kartini Cup yang digabungkan dengan Piala Wali Kota Bekasi, sekalian seleksi untuk mewakili Indonesia di pertandingan internasional. Itu mungkin Asian Equestrian Federation Cup ya, yang diadakan di Uzbekistan. Akhir April seleksinya nanti di minggu depan. Nah, di saat yang bersamaan Dinov ini sedang ada pertandingan. Kan setiap tahun itu
mereka berjenjang untuk basketball ya. Ada kejurkot nanti untuk seleksi kejurda. Jadi kalau dia itu di wilayah dia kan Tangerang Selatan, itu dia juara 1 juara 3, naik ke kejurda, nanti di saat yang bersamaan ada seleksi untuk kejurnas klub. Kejurkot, kejurda, kejurnas. Dan itu kalau yang udah di level kejurnas, walaupun dia udah main di level nasional, tahun berikutnya ngulang lagi karena bisa ya namanya atlet kalau basket kan mungkin tingkat cedera juga tinggi, bisa jadi dia tidak bisa bermain di tahun depannya. Nah, di minggu depan itu dari 1 sampai 19 April itu kejurkotnya, ya nanti jadi kejurda, kejurnas itu basket. Di minggu depan itu ada berkuda juga, jadi di saat yang bersamaan itu ada beberapa kali yang di hari yang sama kita ada tanding basket dan tanding kuda. Nah, saya peran sebagai orang tua, saya tidak mau membunuh semangat anak. Yang pertama, Dinov sudah memiliki karir yang luar biasa di berkuda. Kalau tadi bertanya, termuda ini apa? Nah, termuda ini saya mengambil dari level tertinggi kejuaraan di Indonesia, yaitu PON. PON adalah kasta tertinggi atau level tertinggi yang paling prestisius di nasional. Dia laksanakan 4 tahun sekali, yang terakhir di Sumatera Utara. Nah, sebenarnya 4 tahun yang lalu itu minimal usia adalah 16 tahun. Karena di pertandingan yang levelnya nasional dan bergengsi, Dinov di usia waktu itu 12-13 tahun sudah bisa bertanding dengan seniornya dan selalu mendominasi podium. Bahkan di umur 12 tahun, Dinov sudah mewakili Indonesia jumping level 120 internasional, pulang bawa 12 medali, 3 diantaranya medali emas. Dan itu langsung viral tuh, langsung diundang ke acaranya FYP, lalu yang bareng sama Irfan Hakim, Raffi Ahmad gitu ya, di mana-mana tuh. Karena untuk equestrian atlet termuda, karena untuk mengikuti pertandingan internasional di equestrian itu minimal 12 tahun. Jadi dia sudah bisa pulang bawa medali di usia 12 tahun. Nah, saat itu dia langsung di sini bertanding di level yang paling tinggi. Waktu itu paling tinggi itu di jumping 130. Karena di 140 itu adalah World Cup tapi minimal 18 tahun. Jadi Dinov selalu mendominasi. Jadi bukan hanya dia bisa bertanding melawan seniornya tapi menang. Contoh, Piala Gubernur DKI itu yang kelasnya dijadikan satu sama kelas pertandingan internasional. Piala Reisenbeck itu Dinov emas. Piala Menteri Pertahanan Republik Indonesia waktu itu Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, dia emas. Lalu Piala Presiden Republik Indonesia dia emas. Itu kelas terbuka untuk umum dari yang paling top rider Indonesia sampai yang tidak ada usia minimal ya. Kalau merasa sanggup silahkan. Dinov berhasil mengalahkan semua seniornya. Nah, sebelum PON itu di kejuaraan-kejuaraan level nasional itu Dinov selalu mendominasi. Akhirnya technical delegate-nya berpikir, oh ini kita tidak boleh menutup peluang atlet Indonesia yang memang mau bersaing dengan senior ya. Akhirnya usianya diturunkan. Nah, waktu usianya diturunkan, kita juga tidak lalu jumawa bahwa kita pasti menang. Banyak sekali tantangan yang dihadapi. Yang Dinov juga menyaksikan karena dia selalu menunjukkan konsistensinya tadi, ya karena berlatih lalu bertanding itu pulang alhamdulillah selalu borong medali. Itu tidak pernah 1 emas ya, pasti dia 3-4 emas gitu dengan piala-piala juara 2 juara 3-nya banyak sekali ya. Dia mengalami banyak sekali cobaan ya namanya PON ya. Kita sudah membela kontingen, itu pasti kontingen lain tidak mau kontingen kita menang juga sebaliknya. Jadi banyak sekali upaya-upaya untuk menggagalkan kami berangkat, kuda kami ditinggalkan, lalu karena kuda kami harus melalui perjalanan darat, kuda tim kontingen lain naik pesawat. Jadi begitu Dinov datang kudanya belum siap, kondisi fisiknya belum memadai. Alhamdulillah mungkin dia juga suka basket, jadi yang kita cari lapangan basket supaya mentalnya tetap healing mungkin. Iya, mentalnya tetap mental kompetisi kan, nggak yang rebahan. Nah itu alhamdulillah setelah melalui perjalanan panjang, yang memang ikut PON saat itu paling muda adalah usia 14 tahun, Dinov.
paling muda 14 tahun, untuk junior itu U21, jadi dari 14 sampai 21. Nah, alhamdulillah itu Dinov memang mendapatkan medali emas. Jadi dia satu-satunya atlet termuda yang di equestrian yang bisa mendapatkan medali emas. Kemudian setelah itu ada lagi Piala Presiden. Piala Presiden juga dia atlet termuda di kelasnya, karena yang lain-lain itu udah 16 ke atas, udah beda, paling muda lagi beda 2 tahun di atas Dinov. Nah, Dinov itu sangat mencintai basket. Orang kadang-kadang berpikir harus pilih. Saya tidak mau mengkotak-kotakan demikian, karena saya juga kan mantan atlet ya. Saya suka karate, kemudian saya suka sepeda. Selama dia tenaganya masih ada dan dia komit dan bertanggung jawab, itu kan yang selalu kita didik ya, selalu kita latih bertanggung jawab. Ya tidak masalah, asal bertanggung jawab terhadap pilihannya. Karena dia sudah memiliki karir yang baik di berkuda, saya bilang jangan sampai berkudanya ditinggalkan, karena dia sudah ada penghasilan di situ. Di usia 12, 13, 14 dia sudah ada penghasilan di situ. Sehingga saya terapkan karena anak-anak ya. Saya nggak aneh-aneh sih ya teorinya. Saya bilang gini, Kak, kalau kakak itu kan profesi itu berkuda. Seperti Mami ini profesinya bekerja, ada misalnya guru profesi ya, pekerjaan adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban, karena kita ada ijab kabulnya kan. Kayak kita bekerja, kita ada ijab kabulnya, kita bekerja lalu kita menerima hak. Begitu juga di berkuda. Nah, kalau kita bekerja itu mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan swasta, kita itu pasti mengalami bosen, capek, sakit, ngantuk, nggak suka sama lingkungan, nggak suka sama jalanan, nggak suka sama pekerjaan. Itu semua pasti akan dilalui. Tapi mau nggak mau tetap bangun berangkat. Itulah tanggung jawab, saya bilang. Jadi untuk apa melakukan tanggung jawab? Nah, kalau dia kan masih kecil ya, nggak bisa kita kasih yang rumit-rumit teorinya. Supaya bisa melakukan hobi. Mami melakukan pekerjaan kewajiban, dapat duit, bisa melakukan hobi. Atau yang kita senang, liburan, belanja, beli sepatu. Jadi saya bilang, kakak berkuda, tanding menang, dapat duit, bisa basket, bisa beli sepatu, bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, jadi waktu kecil itu dia kalau mau tanding, kakak kerja dulu ya. Kalau mau naik tanding kuda. Nah, begitu itu nanti dia motivasinya tuh. Dia udah scrolling, Mami kakak mau sepatu ini, kakak mau sepatu ini, kakak mau ngomong. Terus dia kalau dia mau sesuatu itu, itu benar-benar diucapkan terus. Itu nggak ada yang ngajarin. Lalu ditulis, taruh merek sepatunya, ditaruh. Jadi ada satu kotak sepatu kosong ditaruh di situ. Ngomong terus anaknya. Iya, ya udah kakak tanding dulu menang lah. Kakak tanding dulu menang. Bener ya Mi, kalau menang ini ya, saya nggak bilang cukup nggak cukup, yang penting dia usaha maksimal, menang, dia dapat itu. Nanti kan anaknya belum tahu nominal ya kurang kita tambahin gitu. Jadi dia harus ada usaha untuk mendapatkan sesuatu. Gitu. Nah, untuk 2 ini ya akan berat dari sisi fisik karena berkudanya harus latihan. Contoh, tadi pagi dia latihan basket, kesini latihan kuda. Besok pagi latihan kuda sampai sore ke Serpong 2 jam latihan basket, malamnya balik ke sini 2 jam, besok minggunya begitu. Jadi itu dia tidak pernah komplain atau mengeluh, karena itu dia tahu harus ya yang satu dia suka, yang satunya profesi. Jadi memang dua-duanya dilakukan dengan komitmen terhadap diri sendiri. Betul. Yang itu membuat saya sendiri sebenarnya saya yang kerepotan ya, karena kan kita orang tua yang memang terjun langsung untuk handle anak-anak. Jadi kemana-mana ya kita nanti ke Serpong, bukan sama supir. Saya rasanya juga emang kalau ada supir saya pasti pengen ikut. Gitu, karena Dino kan pernah cedera patah tangan. Waktu berkuda itu? Waktu berkuda umur 10 tahun. Patah tangan jadi 2. Terus itu aja ada saya. Pokoknya selalu saya dampingi kemanapun, dua-duanya kalau di luar jam sekolah. Luar biasa sekali Kak, mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya target, apalagi ini mungkin levelnya semakin meningkat, dan ini tentu bisa menjadikan sebuah momentum ya Bu, karena kan di sini apalagi kita berbicara level eventnya semakin tinggi, mudah-mudahan nanti karir kakak juga
bisa memberikan kontribusi, apalagi di sini kan membawa nama negara kita ya gitu. Amin. Oke. Nah, di sini ini sebetulnya menarik, Bu. Kita banyak mengambil pelajaran dari semua cerita yang Ibu bagi. Tentu ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Nah, di sini mungkin Ibu bisa memberikan sebuah inspirasi nih. Karena di luar sana tentu orang tua itu mungkin dengan keadaan yang berbeda, tapi kalau untuk pola pengasuhan, penerapan kedisiplinan, pembentukan karakter, apalagi dengan tujuan masa depan si anak itu sendiri, tentu itu mindsetnya bisa kita samakan. Nah, mungkin di sini bisa Ibu berikan inspirasinya seperti apa gitu dari orang tua untuk orang tua. Jadi kalau saya boleh memberikan masukan ya dari pengalaman, karena menurut saya di level kami itu bisa memiliki ya 2 anak yang orang melihat, aduh anaknya alhamdulillah nurut, berprestasi gitu ya. Karena adiknya juga sudah mulai bertanding, dan sekali bertanding dia langsung 4 emas waktu itu. Luar biasa. Dia berkuda 4 emas. Memang masih di levelnya itu, tapi on the track lah ya. Kemudian untuk Dinov yang Masya Allah, mudah-mudahan ini mohon doanya juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena di level tertinggi pertandingan atau di level tertinggi untuk sport adalah Olimpiade. Olimpiade untuk youth usia 14 sampai 17 itu ada Youth Olympic Games yang akan diadakan di Dakar, Senegal pada bulan November 2026. Jadi dari seluruh dunia, seluruh atlet youth ya atau pemuda usia 14 sampai 17 itu akan bertanding mewakili negaranya. Nah, untuk berkuda dari seluruh dunia itu hanya akan ada 24 rider. 24 rider yang kualifikasinya sudah dilakukan pada bulan Desember. Nah, 24 rider itu dipilih dari 6 grup. Satu grupnya hanya 4 rider. Nah, Indonesia masuk di grup Asia. Jadi dari semua Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Pasifik, pokoknya dari seluruh Asia, negara-negara Arab, Uzbekistan, Tajikistan, negara-negara Asia Tenggara itu hanya dipilih 4 rider. Nah, 4 rider ini dari satu negara hanya bisa diwakili oleh satu. Jadi kalau misalnya se-Asia peringkat 1-2-nya itu dari satu negara, yang kedua otomatis tercoret akan diisi sama negara lain. Nah, dari Indonesia, dari setiap negara hanya satu. Alhamdulillah di bulan November kami sudah ada Jumping World Challenge, itu merupakan ajang kualifikasi untuk Youth Olympic Games. Itu Dinov yang memenangkan pertandingan tersebut. Nah, hasilnya itu akan dibawa dan disaingkan se-Asia. Kalau melihat resultnya kan dipublish secara online. Alhamdulillah Dinov masih peringkat keempat. Jadi saya bilang sama kakak, Kak, kalau seandainya terpilih, lolos seleksinya dan menjadi 24 rider terbaik youth di dunia yang bisa bertanding di Youth Olympics, bagi saya belum bertanding juga sudah menjadi juara. Karena kudanya nanti borrow horse, artinya kudanya dikocok, lalu kita bisa pakai kuda mana saja yang bukan kuda sehari-hari kita. Karena dari seluruh jutaan umat manusia ya, hanya 24 yang punya kesempatan untuk itu. Nah, jadi dari Indonesia tentunya belum pernah ada di level itu. Untuk Olimpiade equestrian saja seniornya belum pernah ada. Sampai saat ini belum pernah ada. Berarti dengan kata lain, kalau nanti itu bisa dicapai, rider pertama, pertama dari Indonesia. Mudah-mudahan ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Bismillah. Nah, bagi saya yang kalau seandainya iya ataupun tidak karena kita sudah berusaha, karena waktu bertanding Dinov 0 penalti, tidak melakukan 1 penalti pun. Sudah di level itu tentunya kalau memang ya banyak sekali ya orang tua lain yang bertanya apa sih rahasianya, bagaimana mendidiknya, karena kalau di pertandingan itu mereka pasti lihat Dinov itu nggak pernah telat ke masjid sholat. Kalau lagi bertanding, saya kan suka gini, Kak, mau menang nggak gitu, mau gitu. Kalau usahakan dari A sampai Z kita bisa secara teknis usahakan, tapi kalau menang itu kan itu rezeki juga, bonus dari di atas.
Nah, kalau mau ditambah bonusnya dengan dikasih menang, kan menang bisa juara 1, 2, 3 menang ya, dikasih bonus menang, kakak harus bisa ngambil hati yang pemilik rezeki. Caranya lakukan yang sunah-sunah, sholat duha. Jadi dia kalau pas lagi mau bertanding, Kak, jangan lupa dia udah mami, kakak udah sholat duha. Udah duluan tuh dia. Dan itu sholat apa dia nggak pernah disuruh lagi, dia udah tahu. Dia udah tahu, terus dia berdoa apa, terus berdoa, datang ke kandang, doakan kudanya, rukiah kudanya, lalu dan selalu lihat, Kak, jangan lupa zikir, karena kan pada dasarnya seluruh makhluk hidup berzikir ya. Betul. Nah, yang bisa kita titipkan atau bisa saya sharing pengalamannya ke orang tua itu adalah bagaimana kita menerapkan kedisiplinan. Kedisiplinan itu kan sesuatu yang dilakukan, hal baik yang dilakukan terus-menerus secara konsisten. Betul. Secara konsisten, tidak berubah, terus-menerus, sehingga terbentuk pola yang kalau dia masih kecil, kita orang tuanya yang harus mengontrol. Mengontrol misalnya supaya anak tahu mana yang baik, mana yang tidak. Bisa membedakan mana perbuatan baik, mana yang tidak. Karena dia tahu ini baik, maka dia lakukan secara konsisten, itulah disiplin. Karena itu dia tidak baik, dia hindari, misalnya contoh, main games gak? Oh iya, main game saya izinkan. Tapi dia tahu begitu besoknya dia mau tanding, dia pasti kayak gini nih. Dia pasti udah gelisah karena dia tahu, karena ini kan udah malam ya. Dia udah tahu dia waktunya tidur. Karena dia sudah terbiasa melakukan itu, oh dia tidak baik, maka jam 9 kalau besoknya mau tanding, dia pasti udah tidur. Terus pola makan, dia tahu, mami ini kakak gula boleh nggak? Itu dia nanya gitu, kakak gula, karbohidrat, protein, gula, goreng-gorengan, itu semua dia sudah bisa mengatur. Dia kadang-kadang dia lagi diet nih, misalnya diet itu kan bukan berarti nggak makan ya. Terus kita, Kak, ayo Kak, pesan aja Kak gula. Kakak udah makan, Pi. Dia udah bisa seperti itu. Nah, tantangannya untuk orang tua adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri sendiri dulu. Untuk bisa tidak tergoda untuk bilang iya apabila itu tidak baik untuk anak. Contoh, masalah gadget, masalah screen time, jangan anak nggak boleh di meja makan tapi kitanya main handphone misalnya. Terus anak ngambek, akhirnya kita kasih. Anak tidak mau bangun, akhirnya ya sudahlah gitu. Nah, untuk apa? Agar mereka terbiasa untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kalau mereka sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, itu harapan semua orang tua sudah bisa mengartikan bahwa dia sudah cukup dewasa. Pada saatnya nanti dia keluar untuk bisa bersaing di lingkungan yang lebih global ya, dia tahu pondasinya adalah agama gitu ya, bahwa harus tidak boleh meninggalkan sholat, nilai-nilai keagamaan yang harus dilakukan, lalu kedisiplinan terus dilakukan, sehingga dia bisa mengontrol dirinya untuk melakukan yang baik buat dirinya dan yang tidak baik untuk ditinggalkan, agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Gitu. Luar biasa ya. Sebetulnya kalau ngobrol itu semakin seru, semakin dalam, semakin seru. Tapi kita lihat kakak tadi udah ini karena mungkin besok harus latihan lagi ya Kak nih. Mudah-mudahan kita mendoakan kakak juga, dan mudah-mudahan seluruh orang tua dan terutama masyarakat Indonesia mendoakan kesuksesan kakak. Apalagi ini kan mewakili nama bangsa juga ya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kakak targetkan dan Ibu upayakan selama ini itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Oke, luar biasa sekali. Oke, baik. Ayah, bunda, bapak, ibu semua, begitu banyak ilmu di sekitar kita yang akan sangat sayang sekali kalau kita lewatkan. Dari kisah inspiratif keluarga Ibu Rinda dan Kakak Denov ini sebagai atlet berkuda termuda yang sebentar lagi mudah-mudahan itu bisa lolos mewakili Indonesia ke Youth Olympiad mungkin ya. Kita di sini bisa memetik ilmu, karena setitik ilmu yang bisa kita dapatkan itu akan menjadi cahaya kita untuk di masa yang akan datang. Amin. Sampai jumpa lagi di mana kita? Di Dinamik. Dinamik. Oke.